petilasan Anoman Banyumas itu di mana ya? Petilasan Anoman. Si Mbak mau nitip motor di sini boleh nggak, Mbak? Di sini aja ya, Mbak. Ya, kasih ya, Mbak. Sama apa enggak? Enggak. Kalau apa taruh sini aja biar enggak kepanasan. Oh, sini aja nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi kali ini aku lagi ada di Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Dan aku kali ini akan menelusuri, katanya ada makam Hanoman teman-teman di daerah sini teman-teman. Dan yang aku lihat pertama di sini itu ada plang, yaitu tulisannya Panembahan Kendali Sada cuy. Coba kita lihat ya. Ah, ini dia. Tuh, Panembahan Kendali Sada. Nah, yang aku lihat di Google Maps dan aku tadi udah tanya warga, katanya makamnya di sini teman-teman. Kita harus trekking lewat sini cuy. Dan jalurnya ya lumayan. Oke, langsung aja kita masuk dan nanti kita akan bahas mitos-mitos dan sejarahnya ya teman-teman di dalam sana cuy. Oke, langsung aja kita masuk. Waduh, mendaki cuy. Wih, langitnya bagus banget, cuaca mendukung. Ini tanahnya masih tanah merah gini ya. Waduh, masuk ke dalam sana cuy. Wow. Wih, tapi pemandangannya dari sini bagus ya tuh ya. Tuh pemandangan Banyumas teman-teman. Nah, di sini full alang-alang kayak gini nih. Wow, asiknya. Nah, aku akan cerita sedikit ya teman-teman. Di tempat ini itu dipercaya sebagai makam Anoman teman-teman. Kata para explorer TikTok cuy. Tapi setelah aku tanya-tanya ke warga sekitar, tanya lokasi makam Hanoman, semua pada nggak tahu teman-teman. Makam Hanoman itu apa dan di mana? Dia nggak tahu. Dia tahunya adalah petilasan Kendali Sada begitu loh. Dia hanya tahu itu dan dia menunjukkan itu teman-teman. Kalau aku tanya makam Hanoman, warga sekitar nggak tahu cuy. Berarti mungkin itu hanya sebuah judul konten aja ya biar banyak viewer. Tapi aslinya bukan makam Hanoman deh. Tapi ada yang mempercayainya lo itu tempat makam Hanoman. Aku nggak tahu tuh ya benar apa enggaknya. Aku udah searching di Google juga tidak ada cuy petilasan makam Hanoman. Karena setauku ya Hanoman itu kan tokoh dalam cerita pewayangan ya cuy. Tapi buat kalian yang percaya silakan ya. Aku tidak memaksa kalian untuk tidak percaya atau percaya ya. Biar kalian yang menilai cuy. Nah ini ada dua jalur nih. Sana jalur ke bawah dan sana jalur ke atas. Kalau jalur ke atas itu ada seperti tembok cuy. Aku rasa sih lurus ya. Kalau ke kanan ini aku rasa itu ke kebun orang deh. Oke lah langsung aja kita ke atas teman-teman. Kalau ini durasinya kepanjangan, aku akan skip ya teman-teman. Wah bentar, ini ada Jalan Panembahan Kendali Sada. Oh, jalannya ini teman-teman. Dan udah ada lampu-lampu. Kalau ke sana itu udah makam teman-teman. Tapi tujuan kita bukan ke pemakaman umum ya. Aku mau ke petilasannya teman-teman. Wih, jalurnya sih. Wow. Ini dia. Sunyi, full pohon bambu. Nah, sepertinya sudah terlihat sih. Jadi di sini ini udah full itu ya teman-teman, full pohon bambu. Wah, betul-betul. Aduh, mataku buram sih. Bentar. Ada tulisan sih. Wah,
Kita udah sampai teman-teman. Bentar ya, aku lihat dulu cuy. Nah ini dia. Alas kaki mohon dilepas di bawah. Dan ada keran untuk wudhu nih sepertinya teman-teman. Dan itu dia. Sebelumnya sorry ya teman-teman. Ada jalan lain toh. Kita bisa lewat jalur sana ya. Oke, tapi nanti aja lah, kita pulangnya coba lewat jalur yang bawah sana ya. Tapi sebelumnya mohon maaf teman-teman, aku tidak akan masuk ke petilasan itu karena kalau masuk ke petilasan itu harus izin juru kuncinya teman-teman. Kalau juru kuncinya aku belum menemukan cuy. Nggak apa-apa lah ya, kita lihat-lihat dari depan aja dan kita membahas sedikit cerita-ceritanya ya teman-teman. Dan sebenarnya ini makam apa sih? Masa ya ini makam Hanoman? Oke, aku mau wudhu dulu ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi aku udah wudhu ya. Sekarang kita mau masuk ke atasnya cuy. Ya. Alas kakinya aku taruh situ ya. Aku nyeker. Ini dia teman-teman. Oh. Di sini ada patungnya teman-teman, ada 2 patung. Oke, kita naik lagi. Dan itu makamnya. Coba kita kita baca tulisan apa ya? Tata tertib Panembahan Kendali Sada. Niat berdoa hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sucikan niat, hati, dan pikiran, berpakaianlah yang sopan dan rapi, dan bersih badan. Alas kaki dilarang masuk area penembahan, dilarang meludah, buang najis, dan berkata kotor di area penembahan. Jagalah kebersihan, dilarang merusak dan mencoret-coret area penembahan. Jadi itu tata tertibnya ya teman-teman. Oke, ini teman-teman, Panembahan Kendali Sada. Oke. Kita cuma bisa lihat dari bagian sini teman-teman. Itu dia. Nah. Itu tulisan apa ya? Rahayu. Oke. Oh, di sana itu jalur pemakaman umum teman-teman. Jadi kalau tadi kita lewat atas sana, lewat pemakaman, kita bisa lewat situ tuh. Nah ini dia teman-teman. Tapi maaf ya teman-teman, aku nggak bisa masuk. Soalnya juga digembok sih. Kita lihat-lihat dari depan aja ya. Aku juga nggak berani sembrono di sini teman-teman. Dan di situ ada apa lagi tuh? Ada seperti apa ya? Coba kita lihat sih. Apa itu teman-teman? Nggak terlalu terlihat. Batu apa ya? Bentar cuy. Cuma begitu tuh. Apa nih tulisan apa nih? Raden Putri Kenongo, Ibu Dewi Murti. Oh, jadi gitu teman-teman.
petilasan ini Panembahan Kendali Sada. Kendali Sada adalah sebuah tempat yang menjadi asal-usul atau cikal bakal lahirnya Desa Kaliori, dan juga menjadi simbol dari Hanoman Perbansa. Hanoman Perbansa dianggap sebagai perwujudan dari Hananing Iman, yaitu pedoman dalam menjalani kehidupan yang harus memiliki iman kuat, teguh dalam pendirian, berani membela kebenaran, dan selalu merendah. Dalam konteks Kendali Sada Art Festival, Hanoman menjadi ikon kegiatan karena diyakini sebagai petilasan, bekas peninggalan Hanoman yang berlokasi di Kendali Sada. Lebih detail, Kendali Sada dapat diartikan sebagai Kendali Sabdo atau Kalimasada, dan merupakan tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat Kaliori. Hanoman, tokoh yang diyakini sebagai leluhur mereka, diwakili dalam kegiatan ini dengan sekitar 1.000 orang yang mengenakan kostum Hanoman, terutama dalam Kendali Sada Art Festival. Hanoman sendiri dikenal sebagai sosok kera putih yang sakti, dan merupakan tokoh sentral dalam cerita Ramayana dan juga dalam seni budaya Jawa, seperti wayang. Jadi gitu teman-teman, makam petilasan ini. Jadi yang aku cari di artikel ini adalah makam Eyang Tekad Kendali Sada teman-teman. Tapi entah kenapa kok di konten-konten TikTok itu ada tulis makam Hanoman teman-teman. Ada sebagian orang yang percaya bahwa ini makam Hanoman dan makam Eyang Semar teman-teman. Oke teman-teman, jadi gitu aja lah ya teman-teman. Kita udah sampai di petilasan makam Mbah Tekad Kendali Sada teman-teman. Yang sebagian orang percaya bahwa di sini ada makam Anoman dan makam Mbah Semar teman-teman. Tapi itu semua terserah kalian ya teman-teman, mau percaya atau enggak. Tapi yang jelas aku di sini cuma mengekspor apa yang udah ada di artikel dan menyampaikannya seperti itu kepada kalian teman-teman. Dan ya begitulah, aku rasa kita udah cukup ya teman-teman ekspornya. Buat kalian yang tahu tempat ini silahkan komentar ya teman-teman, karena aku cari di beberapa artikel aku tidak menemukan sesuatu yang janggal mitos-mitosnya teman-teman. Tapi kalau kalian tahu silahkan komentar ya teman-teman. Daripada aku dibilang sok tahu, mending kalian yang komentar tolong kasih tahu aku ini tempat apa teman-teman. Karena aku sudah tanya beberapa warga di sini, aku tanya petilasan Hanoman, semua orang pada tidak tahu teman-teman. Dia hanya tahu petilasan makam Kendali Sada teman-teman. Dia hanya tahu itu aja. Oke, buat kalian yang sudah menonton sampai sini, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa kalian like, komen, dan follow. Terakhir, namaku Kelvin Setiawan, ngekspor. Bye bye. Panembahan Kendali Sada.